sedekah dengan suatu sedekah, ya, fa'akhfaha, lalu dia menyembunyikannya, hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuh, ya, lalu dia menyembunyikannya sampai-sampai apa? Tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah orang yang sedekah ini secara sembunyi-sembunyi, orang lain nggak tahu. Dia infak, dia menginfakkan di jalan Allah, dia dengan hartanya tanpa diketahui oleh orang lain. Dia ingin menyembunyikannya, ya, seolah-olah apa? Tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Jadi orang lain nggak tahu. Dia investasinya untuk akhirat tadi, untuk infak di jalan Allah ini sangat-sangat banyak, tapi tetap ditutupi, ya, tetap ditutupi. Nah, ini dia akan mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Nah, kita susah ya, sebagian kita untuk sedekah harus dipamerkan, ya, biar dapat apa? Pujian. Kalau perlu diviralkan biar apa? Terkenal sebagai ahli sedekah, ya. Apalagi ternyata sedekahnya cuma sekali buat kontennya. Kalau sekarang konten YouTube, ya, sedekah dibuat video, disebarkan, ya, sama viral, padahal ya sebenarnya bukan ahli sedekah, cuma buat konten saja. Nah, ini kita harus belajar, ya, untuk masuk ke kelompok ini, yaitu ketika sedekah ini gak usah diumumkan ke yang lain. Selama bisa disembunyikan, ya disembunyikan, gak usah diperlihatkan ke orang, gak usah diumumkan, ya. Apalagi sekarang dibuat statusnya, alhamdulillah tadi pagi saya bisa sedekah sekian rupiah. Kalau bersyukur bisa sedekah cukup disyukuri, ya, gak usah diumumkan di status, ya. Ini tujuannya untuk menjaga keikhlasan. Jadi karena kalau amalan itu tanpa ikhlas kan apa? Sia-sia. Kita ngeluarin harta, ya kan, sayangnya harta dikasihkan ke orang lain. Udah dikasihkan malah kita tidak dapat apa? Pahala apa? Karena tidak ikhlas. Kita infak hanya semata-mata untuk cari pujian manusia. Nah, di sini ada tarbiyah pendidikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita beramal ikhlas karena Allah. Nah, kemudian apakah boleh tatkala kita sedekah ini atau infak itu ditampakkan kepada orang lain? Boleh tidak? Boleh, kalau ada masalahnya. Secara hukum asal tadi ketika infak kita diam-diam saja, ya, diam-diam, gak usah diumumkan. Tapi ada kalanya ditampakkan infak ini kalau ada masalah. Misalkan masyarakat ini sudah malas untuk infak, malas sedekah, ya, dan lain-lain, banyak fakir miskin juga nggak mau bantu juga. Nah, kita untuk memberikan motivasi ke mereka, kalau cuma omongan mungkin kan apa? Susah, ya, nggak percaya juga. Akhirnya kita menambahkan saudara kita, tapi dalam rangka bukan cari pujian mereka, ya, dalam rangka agar dicontoh oleh mereka, biar masyarakat tersadarkan, ya, kemudian ikut infak, ikut sedekah. Nah, ini dibolehkan, ya, menampakkan sedekah. Tapi ingat, dia harus tetap menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam rangka untuk mencari pujian. Nah, ini butuh adanya apa? Latihan-latihannya. Karena sangat-sangat perlu sekali, ya, dikembangkan yang masalah infak sedekah ini. Mungkin di masjid ada kebutuhan masjid, di madrasah, ya, pondok pesantren ada kebutuhan dana untuk pembangunan dan seterusnya. Apalagi kalau sedekahnya itu sedekah apa yang pahalanya terus mengalir, sedekah jariyah, ya. Sedekah jariyah ini sedekah dalam bidang, ya, bidang apa? Sedekah jariyah, bangunan-bangunan atau tanah yang itu nanti dipakai untuk kemaslahatan kaum muslimin. Nah, ini pahalanya akan terus mengalir, ya, meskipun kita sudah meninggal dunia, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, jika mata Adam apabila anak Adam itu manusia sudah mati, ya, maka amalannya terputus. Maksudnya kalau sudah mati masuk kuburan itu sudah tidak bisa ada amalan, ya. Kata Nabi dikecualikan 3 kelompok, ya, dilakukan kecuali yang 3 kelompok. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah jariyah, yaitu sedekah yang pahalanya terus mengalir, ya, selama sedekah tersebut masih dimanfaatkan. Misalkan sedekah jariyah dalam bentuk tanah untuk bangun masjid, tanah untuk bangun madrasah, ya, tanah untuk pemakaman kaum muslimin,
itu bagian dari wakaf ya. Jadi sedekah jariah ya, istilah lainnya apa? Wakaf ya, istilah lainnya apa? Wakaf. Wakaf itu dari bahasa Arab wakofa, berarti maksudnya apa namanya, wakaf itu si harta ini memang sudah diserahkan kepada Allah, sudah bukan lagi milik pribadi lagi. Makanya kalau kita misalkan sedekah jariah sudah menyerahkan tanah untuk dijadikan masjid atau dijadikan madrasah, jangan diminta lagi ya. Biasanya kalau sudah meninggal nih ya wakafnya, itu ahli warisnya ngusut ya, tanahnya pengen diminta bagikan. Kejadian akhirnya masjid diobral, masjid kok dijual obral. Kenapa? Karena ahli warisnya meminta tanah wakaf bapaknya. Padahal semasa hidup bapaknya ini ahli waris nggak pernah neko-neko ya minta tanah tersebut ya, masih aman dimanfaatkan oleh kaum muslim, masjidnya masih dipakai. Jika bapaknya meninggal, akhirnya anaknya minta tanah di bawah masjid. Ya kan lucu nih, jadi sengketa ya, jadi sengketa. Nah, anaknya ini ya durhaka ini ya, orang tanah itu sudah diserahkan oleh wakaf mau dijadikan sebagai warisan. Nah, ini nggak boleh ya, nggak boleh. Dan ini kan kejadian yang sebagian tempat. Makanya untuk kita kalau misalkan mau mewakafkan tanah ya, untuk masjidnya, itu usahakan harus ada sertifikat resminya. Tujuannya untuk menjaga tadi agar nanti ahli waris ya, kan kita nggak tahu ahli warisnya kayak gimana kan ya, agar ahli waris itu nggak bisa nuntut tanah. Ya, sebenarnya ahli warisnya tahu ya bapaknya sudah infak, sudah sedekah jariah, sudah wakaf tanah ini, tapi tetap aja namanya dunia ya, yang bodoh dunia. Kalau kita tanahnya luas kan pengen tanahnya jadi warisan. Nah, ini tidak diperbolehkan yang demikian. Nah, kemudian tadi ya sedekah jariah ini kalau harus mengalir ketika kita sudah meninggal. Kemudian apa yang termasuk harus mengalir terus setelah sedekah jariah? Kata ilmunya bermanfaat, ini juga sama ya. Bermanfaat juga pahalanya terus mengalir, ya kan? Terus mengalir. Ibu-ibu ngajari anak baca surat Al-Fatihah ya, itu kan jadi jariah itu nanti. Jika ibu sudah meninggal, kemudian anaknya lanjut sholat ya kan, belajar Al-Fatihah dulu sama ibu, kemudian sekarang lanjut sholat ya. Anak dapat pahala sholatnya, ibunya juga dapat. Itu dari sisi bentuk ilmu. Atau seorang guru yang mengajar ya kepada murid-muridnya ya, itu juga jadi jariah ya, jadi jariah berupa ilmu. Kemudian yang ketiga apa? Awal solihin ya, atau punya aset anak yang bisa mendoakan orang tuanya, punya anak soleh, ini juga sama, akan bisa mengalirkan pahala nanti untuk orang tuanya ya. Itu semuanya bagian dari amal-amal yang pahalanya terus mengalir. Nah, dalam hal pembahasan kita adalah tadi yaitu sedekah yang jariahnya. Ya, sekali lagi di sini ya, pelajaran yang bisa kita ambil ya dari golongan ke-6 ini adalah agar kita mengikhlaskan yang infak kita. Ya, kita bangun masjid ya, itu bukan dalam rangka untuk cari pujian, tapi dalam rangka sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membantu fakir miskin juga bukan dalam rangka untuk mencari pujian dari masyarakat. Dan kita membantu orang-orang yang membutuhkan juga bukan dalam rangka untuk cari muka. Intinya harus ikhlas karena Allah ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah. Kemudian yang terakhir adalah warajulun dzakarallaha khaliyan fafadhat ainah, yaitu seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah secara menyendiri, secara sembunyi-sembunyi yang tidak ditampakkan kepada orang lain, lalu kedua matanya meneteskan air mata. Ya, jadi kalau mau masuk ya ke dalam golongan ini adalah kita ini zikir kepada Allah, mungkin zikirnya tengah malam, ketika malam terakhir ya, nggak diketahui siapapun, kemudian apa, kedua mata kita sampai meneteskan air mata. Nah, kalau kita bisa sampai seperti itu, nanti kita masuk dalam kelompok yang ke-7 ini. Dan ya, ini nanti akan pertolongan di hari kiamat, yang pertolongan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah ini juga nggak mudah juga ya, karena ada kalanya kita berzikir nangis, tapi nangisnya apa? Karena ada yang melihat rame-rame ya, misalkan baca Quran bagian dari apa? Zikir ya, zikir itu mengingat Allah, bisa dengan baca Quran, bisa dengan zikir yang seperti setelah sholat ya, astagfirullah itu juga zikir juga. Intinya dalam ingat Allah. Salah satunya adalah dengan tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Nah ini kita bisa jadi nangis, tapi karena nangisnya ingin cari perhatian orang, jadi nggak ada keikhlasan tadi, nggak masuk dalam kelompok.